Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Yes. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Saskia. Saskia kenapa? Ada kepentingan keluarga. Oh, berarti izin ya dia. Yes. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi tentang listrik arus searah. Nah, pada materi listrik arus searah tadi, Ibu akan menjelaskan pengertian dari listrik arus searah, yang kedua hukum Ohm, dan yang ketiga rangkaian dari listrik arus searah, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada yang tahu nggak listrik itu apa? Saya, Bu. Apa coba Mbak ya? Saat menyalakan lampu. Iya, Saya, betul. Bu. Apa Mbak Miska? Saat menghidupkan televisi. Iya, betul sekali. Nah, dari contoh yang telah disebutkan Mbak Aya dan Mbak Miska tadi, listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yaitu contohnya tadi, saat menyalakan lampu, saat menghidupkan televisi, saat menghidupkan kulkas, saat menyetrika, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari listrik arus searah. Ada yang tahu nggak pengertian dari listrik arus searah itu? Saya, Bu. Apa coba Mbak Miska? Listrik yang mengalirnya searah, Bu. Benar sekali. Tapi lebih tepatnya pengertian dari listrik arus searah itu, listrik arus searah itu bisa disebut dengan direct current atau disingkat dengan DC, yaitu suatu arus listrik yang mengalirnya itu searah, yaitu kuat arus DC keluar dari sumber tegangan DC atau yang berpotensial tinggi melalui rangkaian menuju kutub negatif sumber DC atau yang berpotensial rendah. Selanjutnya, Ibu akan menuliskan pengertian dari listrik arus searah tersebut di papan tulis ya. Ya. Kalian itu bisa mencatatnya. Ya, Bu.
Sudah ditulis? Sudah. Ya. Selanjutnya untuk aplikasi dari listrik arus searah tersebut dalam kehidupan sehari-hari dihasilkan dari adanya suatu reaksi kimia, yaitu pada elemen basah. Contohnya seperti aki. Ada yang tahu aki? Saya, Bu. Coba Mbak Aya, apa itu aki? Yang ada di motor. Ya, betul sekali. Dan untuk elemen keringnya, contohnya adalah batu baterai. Seperti ini. Selanjutnya, Ibu akan menggambarkan rangkaian dari listrik arus searah ya. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa tadi pengertian dari listrik arus searah itu arus listrik yang mengalirnya itu satu arah, yaitu satu arah dari sini menuju ke sini, yaitu dinamakan satu arah seperti itu. Nah, yaitu kuat arusnya itu keluar dari sumber positif tegangan, yaitu ini sumber positif suatu tegangan melalui sebuah rangkaian, ini rangkaiannya ya, menuju ke sumber negatif, menuju ke kutub negatif ini, kutub negatif rangkaiannya. Gimana, bisa difahami? Bisa. Nah, selanjutnya dari gambar rangkaian yang telah Ibu gambarkan tadi, Ibu akan memberikan contoh yang nyata, yaitu Ibu ada 2 buah batu baterai yang sudah dijadikan satu, ada 1 buah LED yang disambungkan dengan kawat penghantarnya. Nah, untuk caranya, pertama kita lihat LED-nya dulu. Lihat kaki LED-nya. Untuk kaki LED yang panjang ini adalah kutub positif, dan untuk kaki LED yang pendek ini kutub negatifnya. Seperti itu. Selanjutnya ini dari kaki LED yang panjang, yaitu ini kutub positif, kita letakkan di kutub positif juga dari batu baterai. Dan untuk kaki pendeknya, kutub negatifnya kita letakkan di kutub negatif batu baterai. Nah, nanti lampunya akan menyala seperti ini. Dari rangkaian ini, yang rangkaian nyatanya ini, maka bisa dilihat dari ini tadi, suatu rangkaian yang arus listriknya itu mengalir dari kutub positif menuju sebuah rangkaian, terus menuju kutub negatifnya tadi. Gimana, bisa dilihat ini? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Ada yang masih ingat bunyi hukum Ohm? Dulu waktu SMP sudah dipelajari loh. Tidak. Sudah lupa. Nah, sudah lupa semua ini? Ya. Udah, Ibu akan menjelaskan tentang bunyi hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm sendiri yaitu arus listrik atau I yang mengalir pada sebuah penghantar yang nantinya itu akan berbanding lurus dengan tegangannya atau V dan berbanding terbalik dengan suatu hambatannya atau F. Nah, dari bunyi hukum Ohm tersebut yang sudah dijelaskan oleh Ibu akan menuliskannya ya. Ya. Kalian bisa mencatatnya. Ya.
sudah ditulis? Sudah. Nah, dari bunyi hukum Ohm ini kita bisa menemukan sebuah persamaannya, yaitu arus listrik atau I yang mengalir dari sebuah penghantar akan berbanding lurus, itu dengan berbanding lurus dengan tegangannya yaitu V, dan berbanding terbalik dengan hambatannya yaitu dengan R. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari tegangannya, yaitu untuk mencari tegangannya atau V sama dengan arus listrik dikali dengan hambatannya. Dan untuk mencari hambatannya yaitu R sama dengan tegangan dibagi dengan arusnya, yaitu V dibagi dengan I. Nah, untuk satuan dari arus listrik ini saya hapus ya, sudah dituliskan. Sudah. Nah, untuk satuan dari arus listriknya yaitu I adalah ampere. Dan satuan dari tegangannya atau V itu volt. Dan satuan dari hambatannya yaitu ohm. Ohm atau bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, ini adalah satuan dari arus listrik adalah ampere, tegangan adalah volt, dan hambatan adalah ohm. Bisa dituliskan seperti ini. Gimana, bisa difahami? Bisa. Nah, selanjutnya untuk penerapan dari hukum Ohm pada kehidupan sehari-hari, yaitu saat kita menyalakan TV, saat kita menyalakan kulkas, saat menyetrika, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan suatu alat ukur yang bisa mengukur arus listrik, tegangan tadi, dan hambatannya. Nah, Ibu akan menampilkan di laptop ya gambarnya, karena Ibu tidak memiliki proyektor karena keterbatasan medianya. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah gambar ampermeter untuk menghitung arus listriknya. Dan ini adalah gambar voltmeter untuk menghitung tegangan. Dan selanjutnya ini adalah gambar potensiometer untuk menghitung suatu hambatannya. Gimana, bisa difahami? Bisa. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi sebuah contoh soal. Nah, Ibu ada suatu contoh soal, yaitu
Jika ada suatu tegangan atau V di voltmeter bernilai 50 dan arus listrik atau I di ampere meter adalah 2 ampere, maka hambatannya atau R-nya adalah, ada yang bisa mengerjakan? Saya. Coba Mbak Aya dikerjakan. Sudah paham soalnya tadi? Sudah. Ya, bagus. Sudah, Bu. Ya, silahkan duduk. Terima kasih banyak. Ya. Nah, dari soal yang sudah dikerjakan Mbak Aya tadi, kita bahas sekarang ya. Ya. Di sini diketahui apa tadi nilai dari tegangannya, yaitu bernilai 50 volt. Dan untuk nilai arus listrik atau I-nya itu bernilai 2 ampere. Nah, di sini ditanyakan hambatannya berapa. Nah, untuk mencari hambatannya tadi sudah dijelaskan Ibu ya tentang persamaannya tadi. Ya. Yaitu untuk mencari R atau hambatannya yaitu tegangan atau V dibagi dengan arus listrik atau I, yaitu 50 dibagi dengan 2 sama dengan 25 ohm. Gimana? Sudah jelas? Sudah paham? Sudah. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian dari listrik arus searah, yaitu ada 2. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Ada yang tahu rangkaian seri itu apa? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rangkaian seri itu apa dan rangkaian paralel itu apa. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Pengertian dari rangkaian seri yaitu suatu rangkaian listrik yang komponennya itu tersusun secara berurutan. Artinya satu inputan tersebut berasal dari output komponen lain. Nah, lebih jelasnya Ibu akan menggambarkan rangkaiannya ya. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian seri. Ada dua buah lampu yang disusun secara seri. Gambarnya itu seperti ini. Tadi kan komponennya susunannya itu secara berurutan, yaitu ini berurutan lampunya. Nah, ini adalah rangkaian dari seri. Contohnya seperti ini. Tadi kan pengertiannya suatu rangkaian listrik yang komponennya itu disusun secara berurutan seperti pada lampu ini. Nah, selanjutnya dari pengertian rangkaian seri tersebut, Ibu akan menjelaskan penjelasan dari rangkaian seri secara detail di laptop dan yang nantinya akan menghasilkan sebuah persamaan. Ini bisa dilihat di laptop. Ini adalah rangkaian yang sudah Ibu gambarkan tadi itu seperti ini. Nah, untuk
mencari volt, untuk mencari tegangannya atau volt itu kita bisa mengukur dengan alat ini. Ini diletakkan di sini dan ini diletakkan di sini. Kita lihat nilainya yaitu 3 volt. Bisa dituliskan ya, ini kan hambatannya itu lampu 1, ini yang lampu 2. Kita bisa tuliskan di sini bahwa V1-nya tadi berapa nilainya? 3 volt. Nah, selanjutnya kita mengukur V2-nya, yaitu ini pada rangkaian kedua. Berapa nilainya? 6 volt. V2-nya yaitu nilai 6 volt. Nah, di sini kan sudah ada nilai dari lampu 1, lampu 2 dan volt ini baterainya, sebuah batu baterai. Nah, dari nilai tegangan ini kita bisa lihat ya bahwa tegangan itu V totalnya itu adalah, ini kan sudah diketahui 9 volt, yang nantinya itu V totalnya adalah V1 ditambah dengan V2, yaitu nilainya 3 volt ditambah dengan 6 volt, nilainya adalah 9 volt. Berarti sudah benar ya pada rangkaian ini. Nah, untuk selanjutnya mencari arus listriknya, kita bisa menggunakan alat ini. Caranya tuh seperti ini, kita letakkan di lampunya. Berapa nilainya? 1 ampere. Nilai dari I berapa? I1 adalah 1 ampere. Dan untuk I2 berapa? I2 1 ampere. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa pada rangkaian seri itu arus listriknya itu sama, yaitu untuk I totalnya sama, yaitu I1 nilainya itu sama dengan I2. Nah, untuk tegangan totalnya kita bisa mengetahui bahwa tegangan 1 itu ditambahkan dengan tegangan 2-nya. Itu adalah suatu karakteristik dari rangkaian seri. Nah, untuk mencari hambatannya, yaitu hambatan totalnya, itu kita bisa menjumlahkan lagi bahwa R total, ini saya hapus ya, bahwa R total sama dengan R1 ditambah dengan R2, yaitu berapa nilainya? R1 adalah 3 ohm ditambah dengan R2 berapa? 6 ohm. Itu berapa nilainya? 9 ohm. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Sudah jelas semuanya? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi suatu contoh soal dari rangkaian seri tersebut.
Nah, dari contoh soal ini ada sebuah rangkaian, yaitu seperti ini, terdiri dari hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Nah, soalnya disuruh untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ada yang bisa mengerjakan? Saya, Bu. Coba Miska dikerjakan. Miska sudah paham soalnya? Udah. Ya, bagus. Sudah Mbak Miska? Sudah. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Nah, dari soal yang sudah dikerjakan Mbak Miska tadi, kita bahas bareng-bareng ya. Ya. Nah, di sini pada rangkaian ini diketahui bahwa hambatannya tadi adalah bernilai hambatan 1 2 ohm, hambatan 2-nya 3 ohm, dan hambatan 3-nya 5 ohm. 5 ohm. Nah, di sini ditanyakan bahwa berapa nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini. Pertama kita mencari rangkaian totalnya dulu, yaitu pada rangkaian ini kan rangkaian seri. Rumus dari rangkaian seri tadi R1 ditambah R2 dan ditambah R3, yaitu untuk hambatan totalnya bernilai 10 ohm. Selanjutnya kita mencari I. Persamaan dari I tadi yaitu V total dibagi dengan R total. Di sini sudah diketahui V totalnya yaitu 24 volt dibagi dengan 10, yaitu nilainya 24 ampere. Gimana? Sudah difahami? Sudah. Sudah jelas semua? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Nah, pengertian dari rangkaian paralel yaitu suatu rangkaian listrik yang komponennya itu disusun secara berderitan. Dengan demikian, inputan dari masing-masing beban nilainya adalah sama. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menggambarkan rangkaian dari paralel ya. 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 Nah, ini adalah gambar rangkaian dari paralel, yaitu rangkaian listriknya disusun secara berderet seperti ini. Nah, jadi inputan dari sini itu nanti nilainya sama. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih detailnya mengenai rangkaian paralel ini. Ibu akan menjelaskan di laptop yang nantinya akan menghasilkan suatu persamaan. Ini bisa dilihat bahwa gambar dari rangkaian paralel itu seperti ini, seperti gambar yang telah Ibu gambarkan tadi di papan tulis. Nah, untuk mengukur arus dari rangkaian satu caranya sama seperti yang tadi, yaitu kita tempelkan pada hambatan 1. Berapa nilai arus satunya? 3 ampere. Dan selanjutnya untuk nilai I2
berapa nilainya I2? 2 ampere. Nah, di sini kan sudah diketahui satunya adalah 3 ampere, I2-nya adalah 2 ampere. Selanjutnya kita mencari I totalnya, yaitu pada rangkaian paralel I total adalah jumlahan dari I1 ditambah dengan I2, yaitu 3 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 5 ampere. Selanjutnya untuk menghitung tegangannya, yaitu pada alat ini. Pertama kita menghitung tegangan 1, yaitu pada hambatan 1 ini. Berapa nilainya? 18 volt. Selanjutnya mengukur I2. Berapa nilainya? 18 volt. 18 volt. Nah, untuk V total pada rangkaian paralel ini, yaitu V1 itu sama dengan V2, yaitu nilainya sama. Ini adalah merupakan karakteristik dari rangkaian paralel, yaitu tadi yang pertama, untuk arus totalnya adalah jumlahan dari I1 ditambah dengan I2. Nah, untuk V totalnya pada rangkaian paralel ini adalah V1 sama dengan V2-nya. Dan selanjutnya untuk mencari R totalnya, hapus dulu ya ini. Untuk mencari R totalnya pada rangkaian paralel itu, yaitu 1 pembagian, yaitu 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2. Nah, pada karakteristiknya ini, rangkaian paralel itu disebut juga dengan rangkaian pembagi arus. Gimana pada penjelasan ini, bisa difahami? Bisa. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah contoh soal gambaran rangkaian dari paralel seperti ini. Di sini ditanyakan berapa nilai dari I2. Kita bahas bareng-bareng aja ya. Diketahui R1 adalah 4 ohm dan R2 adalah 12 ohm. Dan untuk V-nya, V totalnya tadi yaitu 12 volt. Nah, untuk mencari di sini kan ditanyakan I2-nya, berarti I sama dengan V tegangan dibagi dengan R-nya. Di sini ditanyakan R2, berarti kita masukkan nanti nilai dari R2. Pertama, volt V totalnya adalah bernilai 12 volt, dan untuk R2-nya berapa? 12 ohm. Jadi 12 dibagi 12 adalah 1 ampere. Nah, dari soal ini bisa difahami? Bisa. Sudah jelas semua? Jelas. Nah, pada materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Ya udah, Ibu akan menyimpulkan dari materi yang telah Ibu ajarkan tadi. Pertama, mengenai pengertian dari listrik arus searah.
Nah, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari listrik arus searah? Saya. Coba Mbak Miska. Arus listrik yang arahnya selalu mengalir dalam satu arah. Kuat arus DC selalu keluar dari kutub positif sumber tegangan DC atau titik berpotensial tinggi melalui rangkaian menuju ke kutub negatif sumber tegangan DC titik berpotensial rendah. Nah, benar sekali Mbak Miska. Nah, selanjutnya untuk hukum Ohm, yaitu bunyinya tadi arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, bisa disimpulkan bahwa persamaannya tadi hukum Ohm I sama dengan tegangan dibagi dengan hambatannya. Untuk selanjutnya rangkaian arus searah yaitu ada dua. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri tadi untuk mencari karakteristiknya bagaimana? Arus listriknya selalu sama, dan untuk mencari tegangan totalnya yaitu penjumlahan dari V1 tegangan 1 dengan tegangan 2 atau V2. Dan untuk mencari hambatan totalnya yaitu penjumlahan dari hambatan 1 ditambah dengan hambatan 2. Nah, untuk rangkaian paralel tadi karakteristiknya bagaimana? Bahwa tegangannya tadi, tegangan totalnya tadi sama, semuanya sama, yaitu tegangan total sama dengan tegangan 1 dan sama dengan tegangan 2. Dan untuk mencari arus listrik totalnya yaitu penjumlahan dari I1 ditambah dengan I2. Dan untuk mencari hambatan totalnya pada rangkaian paralel yaitu 1 dibagi R1 ditambah dengan 1 dibagi dengan R2. Nah, pada karakteristik tersebut rangkaian paralel itu disebut dengan rangkaian pembagi arus. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu ada tugas ya di buku LKS halaman 30 dikerjakan soal nomor 1 sampai 5. Minggu depan dikumpulkan ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.